teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Triwahyuni Nurjana dengan NIM 23030054. Saya di sini untuk memenuhi nilai UTS saya dari mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Yudi Pratama MPD. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang lingkungan pendidikan. Untuk video lebih lanjutnya, yuk simak video berikut ini sampai habis. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman semua sudah pada tahu apa sih itu lingkungan pendidikan? Nah, lingkungan pendidikan biasanya itu diartikan sebagai suatu tempat di mana proses pendidikan ini berlangsung. Umumnya, lingkungan pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan pendidikan sekolah, dan lingkungan pendidikan masyarakat. Lingkungan pendidikan sendiri adalah lingkungan yang paling pertama dan yang paling berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang. Dan lingkungan sekolah adalah lingkungan yang memberikan ilmu serta keterampilan. Sementara lingkungan masyarakat adalah lingkungan untuk menerapkan ilmu dan perkembangan diri. Ketiga, lingkungan ini sangat berkaitan dan saling berpengaruh. Ini bertujuan untuk membantu individu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan memanfaatkan sumber daya pendidikan untuk mencapai potensial mereka masing-masing. Nah, yang pertama itu adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah kelompok primer yang terdiri dari orang-orang yang terikat oleh hubungan darah atau semeda, yang dimana berupa keluarga inti atau keluarga yang dapat diperluas. Lingkungan keluarga sendiri adalah lingkungan pusat pendidikan yang paling krusial, di mana pendidikan yang optimal harus didukung, terutama dari peran ibu. Ibu berperan penting dalam tumbuh kembang anak, namun faktor seperti kebudayaan, kemakmuran, dan kondisi perumahan juga mempengaruhi. Keluarga juga membentuk nilai-nilai penting pada anak, seperti hidup hemat, menghargai kebenaran, dan hidup damai. Selain itu, keluarga juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan informal pertama yang membentuk watak dan proses sosialisasi anak. Tanggung jawab orang tua dalam memelihara, melindungi, dan mendidik anak menjadikan pendidikan keluarga sebagai pendidikan utama dalam pengembangan potensi manusia. Baik, yang kedua itu ada lingkungan pendidikan sekolah. Sekolah adalah pusat pendidikan yang sengaja dirancang untuk memenuhi kebutuhan generasi muda, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Namun, seiring berkembangnya zaman, peran sekolah semakin penting dalam mempersiapkan siswa menjadi individu serta warga negara yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekolah harus mencerminkan masyarakat Indonesia yang maju, memberikan peluang optimal bagi peserta didik untuk berkembang. Meskipun orang tua berperan dalam pendidikan, banyak aspek terutama keterampilan dan pengetahuan yang harus bisa dipenuhi di sekolah. Nah, dengan demikian, sekolah menjadi lembaga sentral dalam pendidikan yang mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran untuk mewujudkan tujuan nasional. Selain itu, pendidikan di sekolah juga mencangkup pembentukan kebiasaan, pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai moral, serta nilai religius. Dan yang terakhir itu ada lingkungan pendidikan masyarakat, yang dimana masyarakat sangat berperan penting dalam pendidikan dari berbagai aspek. Yang pertama, masyarakat berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan, baik melalui lembaga formal seperti sekolah maupun jalur non-formal. Lalu yang kedua itu, lembaga kemasyarakatan dan kelompok sosial, dengan memberikan peran edukatif baik langsung maupun secara tidak langsung. Dan yang ketiga, masyarakat menyediakan sumber belajar yang bermanfaat baik dirancang maupun dimanfaatkan secara praktis. Setiap individu berusaha meningkatkan diri melalui pengalaman hidup sehari-hari, sehingga pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah ataupun keluarga, tetapi juga di lingkungan sosial. Dengan demikian, pendidikan di masyarakat melibatkan pembentukan kebiasaan, pengetahuan, sikap, serta nilai moral dan juga nilai religius. Fungsi pendidikan masyarakat sangat bergantung pada perkembangan sosial dan sumber belajar yang tersedia, menjadikannya sebagai pusat pendidikan yang berpengaruh luas bagi individu. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang materi lingkungan pendidikan. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi kita semua untuk mengetahui ilmu pengetahuan lebih dalam. Baiklah,
Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.